Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Sebelum mari kita perlihatkan latar belakang. Mengapa ijtihad ini menjadi sangat krusial? Munculnya berbagai perbedaan mazhab dan aliran dalam hukum Islam itu sebenarnya merupakan buah dari proses ijtihad yang dilakukan para mujtahid. Ijtihad hadir agar ajaran Islam tidak menjadi kaku atau bisu dalam menghadapi zaman. Melalui penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis, syariat Islam tetap tampil secara luas, dinamis, dan fleksibel, sehingga selalu relevan dalam menjawab berbagai problematika kehidupan yang semakin kompleks, baik masalah klasik maupun tantangan modern saat ini. Selanjutnya, mengenai hasil dari proses ijtihad itu sendiri, kita dapat membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu ada yang pertama, ijtihad intiqai. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menyeleksi berbagai pendapat ulama terdahulu. Fokusnya adalah memilih pendapat yang memiliki dalil paling kuat dan paling relevan untuk diimplementasikan pada kondisi saat ini. Untuk yang kedua itu ada ijtihad insyai. Berbeda dengan sebelumnya, ijtihad ini bersifat progresif atau merumuskan hukum baru. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan modern yang memang belum pernah dibahas dalam literatur klasik, seperti penentuan hukum mengenai mata uang kripto atau prosedur bayi tabung. Terakhir, poin yang paling penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman hasil ijtihad tersebut. Ada dua prinsip utama yang harus kita pegang, yaitu prinsip tasamu atau toleransi. Kita perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah atau cabang agama adalah sebuah keniscayaan, bahkan merupakan rahmat yang memperkaya khazanah keilmuan kita. Untuk yang kedua itu adalah memahami prinsip kebenaran relatif. Kita itu harus mengakui bahwa hasil ijtihad manusia tidaklah bersifat absolut. Sebuah kaidah penting menyebutkan bahwa pendapat kita benar, namun mengandung kemungkinan salah. Sementara pendapat orang lain salah, namun mengandung kemungkinan benar. Dengan kerangka berpikir ini, kita akan lebih terbuka dalam melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang demi kemaslahatan umat. Jadi, secara singkatnya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Fungsi dan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Dalam kedudukan Islam, ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam ajaran Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dapat dibuktikan kemampuannya untuk menyelesaikan segala persoalan dihadapi oleh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah dapat dipecahkan. Melalui ijtihad, ajaran Islam telah berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya. Bahkan ijtihad merupakan daya gerak maju umat Islam, artinya ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Dan ijtihad memiliki beberapa fungsi, di antaranya ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran Islam. Oke, jadi 7,3 metode penetapan hukum berbasis ijtihad. Fondasi dan pengertian. Jadi apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah instrumen menggali hukum pada masalah yang tidak ada teks hukum pastinya di Al-Quran dan hadis. Syarat mujtahid, tidak sembarang orang harus paham bahasa Arab, ilmu Al-Quran atau hadis, dan metodologi usul fiqh. Sifat hukumnya itu ijtihad bersifat zanni, relatif atau terbuka untuk diskusi. Nah, perbedaannya dengan ibadah mabda yang bersifat qat'i yaitu tetap. Nah, metodologinya adalah penetapannya. Penetapannya itu ada kias, analogi, yaitu analogi menyamakan hukum berdasarkan kesamaan sebab atau ilat. Ijtihad itu memilih solusi hukum yang lebih adil atau baik dalam kondisi khusus. Ketiga itu masalah mursalah, fokus pada manfaat publik yang tidak diatur secara rinci. Yang terakhir itu urf, mempertimbangkan alat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang selanjutnya itu tujuan dan contohnya. Sebenarnya contoh itu ada banyak teman-teman. Tujuannya itu ada mufsidah atau syariah
menjaga kebaikan umat manusia sambil mengusir segala kerusakan, darul musafafid. Nah, contoh kasusnya itu seperti ekonomi, seperti aturan e-wallet dan kriptokurrensi dalam Islam. Itu masih tabu sekali dan masih banyak tantangan lah. Selanjutnya adalah dalam medis. Itu hukum bayi tabung dan transportasi organ, sama seperti ekonomi. Dan sosial, aturan lalu lintas, atau pengelolaan administrasi negara. Terima kasih. Jadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini yang terus berkembang, ijtihad ini tuh sangat penting agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan juga perubahan sosial. Nah, dalam praktiknya, implementasi ijtihad dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalkan dalam bidang ekonomi, yaitu munculnya sistem perbankan syariah, dan juga transaksi keuangan modern yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, ijtihad ini tuh dapat membantu masyarakat menentukan sikap terhadap perkembangan teknologi, media sosial, serta berbagai fenomena baru yang memerlukan pertimbangan hukum Islam. Nah, selain itu, ijtihad ini tuh juga berperan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia, yaitu memiliki keberagaman suku, agama, dan juga budaya. Melalui ijtihad, para ulama dapat memberikan pandangan yang bijak dan moderat, sehingga ajaran Islam itu dapat diterapkan secara damai, toleransi, dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.